Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Eting Indonesia. Kita hari ini lagi jauh banget dari Surabaya. Dari tadi pagi kita berangkat pagi-pagi banget, jam 6 pagi. Kita perjalanan menuju ke kota Jogja. Dan hari ini kita lagi di tempat yang spesial. Kita di belakang saya ini ada satu bangunan yang namanya warung kopi dan rumah keris guys. Namanya Oma Duwung. Nah, yang paling menarik di rumah ini seperti namanya, bukan hanya warung kopi aja, tapi ada banyak banget pusaka-pusaka yang keren yang terpajang di sini. Dan tempatnya juga asik banget untuk santai dan untuk para pecinta tosan aji. Kayaknya di sini salah satu tempat yang layak untuk dikunjungi guys. Nah, kebetulan saya kesini ini hari Kamis ya. Kayaknya katanya abang yang di dalam dibilangnya kalau ramenya itu hari Sabtu Minggu nih untuk para pecinta tosan haji, dan ada bursa pusaka juga di dalamnya. Tapi kebetulan waktu kita di sini juga ada beberapa pusaka yang keren yang dipajang di sini, dan juga ada bursa juga. Satu tempat Mas Suwarno yang mempunyai lapak di sini, lapak pusaka di sini. Dan di sini kalau kamu masuk, ini adalah tempat kayak pendopo gitu, kayaknya cukup besar banget. Dan di belakang saya ini udah terpajang pusaka-pusaka yang keren-keren banget guys. Ini terpajang dengan rapi. Ada Megantoro, ini masuk Tilam Upe, Sempono Bungkem, dan ini adalah pusaka-pusaka yang sepuh-sepuh banget dan dipajang dengan begitu indahnya di sini. Ini kita lihat di belakang saya. Ini adalah pusaka-pusaka koleksi daripada Oma Duwung ini guys. Nah, kebetulan saya di sini nggak ketemu sama ownernya, karena emang nggak ada janjian sama sekali. Cuman waktu kita ada di sini, kita bisa merasakan suasana yang sangat menarik ya untuk para pecinta tosan aji. Dalam arti kita ketika datang kita bisa belajar tentang bilah keris, kita belajar tentang dapurnya, bisa langsung kita lihat di etalase-etalase yang ada di sini. Ini menurut saya satu tempat yang menjadi impian kita juga untuk bisa punya tempat seperti ini untuk yang ada di lokasi di Surabaya, ya. Dan di belakang saya ini pusaka-pusaka yang sangat-sangat berkelas banget guys, dan sangat keren. Nah, ini adalah tempat etalase untuk pusaka-pusaka yang sepuh. Ada temuan-temuan juga di sini, pusaka-pusaka temuan, ada wedung, ada kuja. Kita ke daerah belakang, kita ketemu sama Mas Suwarno, Mas Samsudin. Kita ketemu sama Mas Samsudin. Tadi saya lihat di belakang sini ada nomornya Mas Samsudin. Dan saya lagi iseng telepon Mas Samsudin, Mas, ayo ke sini kita pengen ngobrol pusaka ya Mas. Tempat Oma Duwung ini Mas. Oma Duwung pernah dulu itu kayaknya punyanya Pak Cari. Pak Cari ya? Iya, peninggalannya Pak Cari diambil oleh Bapak Iswan. Oke. Memang kolektor pusaka atau gimana Mas? Dia itu sebagai dosen dan juga sebagai pemasang. Oh, oke. Jadi di luar negeri juga, yang kemarin itu yang di bandara itu juga dia ikut panggil di sana. Oh, seorang seniman ya? Iya. Budayawan ya? Iya. Dan akhirnya punya tempat di sini untuk umum, untuk melestarikan pusaka atau gimana ini? Iya, untuk umum juga. Untuk ya intinya untuk yang anak-anak muda yang mau belajar atau gimana itu bisa ke sini. Bisa ke sini, bisa belajar tentang pusaka, belajar tentang pamor, filosofi ya Mas ya? Iya, betul. Kalau Mas Samsudin sendiri udah berapa lama nih main pusaka Mas? Saya sekitar 15-an. 15 tahun Mas? Iya. Wah, udah ngelontok lah. Kalau bahasa Iya. Surabayanya itu ngelontok Mas. Nah, sekarang ini apa yang lagi ngetren nih di daerah Jogja ini, pusaka apa yang lagi banyak dicari Mas? Biasanya kalau di Jogja itu kebanyakan keris HB itu yang banyak diburu ya. Iya, sama itu kalau warangka jenis Timoho.
itu yang menjadi buruan para kolektor saat ini itu pusaka-pusaka HB guys. Ada nggak mas contoh pusaka HB itu kayak gimana mas? Yang ada di sini nih mas? Kalau yang di sini sementara, oh kalau tombak ada. Ya tombak dulu, tombak. Tombak aja. Ini masuk tombak HB nih. Ya ini masuk HB5. Masuk HB5. Ya ini masuk HB5. Dari mana mas bisa tahu kalau ini HB5 ini? Dari cirinya dari mana nih? Dari besinya yang lebih bulan. Besinya lebih bulan ya? Iya, dan garapnya juga pastinya bagus karena ya kalau dulu ya yang pesen orang-orang yang tertentu gitu. Tertentu ya, nggak sembarangan yang buat juga nggak sembarangan ya. Nah mas, kalau pusaka HB seperti ini, tombak seperti ini nama dapurnya apa nih? Kalau ini namanya dapur Kudub. Kudub ya? Melati. Kudub Melati ya? Iya. Dapurnya kudub seperti kuncup melati gitu ya? Iya betul. Pamornya masuk Masuk beras putih. beras huta. Ini berarti kalau dibilang eranya masuk PB HB5 ya, sekitar abad Ya, berapa ya kenangan ini? HB5 abad Tapi perkiraan segitulah. segitu ya. Dari ciri khas besinya Cuma mas saya ya. kan kebanyakan cuma lihat ciri. Ciri dari besinya dan Dan garapnya. Mantap. Mas, kalau pusaka HB5 seperti ini nih kira-kira dibanderol berapa mas? Kalau itu sekitar 5,5. 5.500.000 ya? Iya. Nggak terlalu mahal juga untuk ukuran pusaka sepuh ya? Iya. Mantap sekali. Nah, kalau pusaka ini mas, sekarang kita bicara keris nih. Yang paling langka di sini yang mana nih mas? Sebenarnya yang paling langka Yang paling langka, jarang. ini Ya, ini paling jajaran. ini ada satu betok yang sangat keren banget guys. Namanya betok di Tangguh Pajajaran nih mas ya. Iya, Pajajaran awal. Masuk Pajajaran awal. Namanya betok Betok- apa nih? Suro atau Ya, maksudnya betok aja. masuk betok aja ini ya? Bukan sigar jantung, bukan apa ini? Ya, kalau Bisa jadi kalau bisa utuh ya? jadi, soalnya ini udah kena apa? Karena korosi. Heeh. Ini dulunya kan besar. Besar ini ya. Karena korosi. Oke. Jadi mungkin kemungkinan itu bisa sigar jantung. Bisa Cuma jadi ini karena agak miring gini ya mas ya? Iya, karena ini apa? Karena usia Iya, iya. dan kropos-kropos itu makin banyak sekali udah. Ini gede banget nih. Iya. Kalau di pecinta Tosan Haji mungkin di daerah saya mungkin bisa masuk betok suro atau bisa masuk juga brojol juga bisa. Jadi yang sepuh ya. Nah, pamornya juga keren nih mas. Ini pamor masuk Wasuta ya? Iya, Bisa masuk Wasuta ya? Iya. Mantap. Mas, kalau sekarang saya lagi pengen pusaka nih mas. Tadi saya udah lihat-lihat nih. Ini pusaka yang seperti ini nih mas. Kalau saya maharin ini berapa nih mas? Ini kan masuk era HB juga ya? Atau PB ya? PB. Ini masuk PB ya? PB PB sepuh ya? Bisa masuk PB3. PB3. Itu. Ini pamornya pamor apa nih mas? Ini namanya pamor wengkon. Pamor wengkon. Iya. Masuk PB3. Yang sebelah wengkon isen, yang sebelah cuma wengkon. Wengkon aja. Bisa juga bilang selewa juga bisa ya? Bisa. Soalnya bolak-baliknya beda nama ya. Iya, betul. Ini wengkon isen, satunya wengkon kosong ya. Iya. Kira-kira berapa ini mas? 4,5. 4.500.000 guys. Mantap. Dan ini pasti sepuh ini ya. Iya, jaminan. Jaminan mutu. Jaminan ini. Jaminan mutu. Semuanya berani menjamin. Mantap. Oke mas, selain ini tadi saya lihat kayak dari mana ini ya mas ya? Iya. Bisa lihat nggak mas? Oh, iya. Nah, ini jos. Masuk pusaka yang sangat langka ini. Apa ini mas? Ini dapur tilam, Tilam, pamor Ron Genduru Sungsang. Ron Genduru Sungsang ya. Apa mas filosofinya Ron Genduru ini mas? Yang jelas Yang ini Sungsang ini apa nih? bisa untuk tolak bala dan juga untuk kalau dulu untuk derajat pangkat. Derajat pangkat ya, soalnya dia selalu naik terus ini. Iya. Tanda panahnya naik ke atas ya. Heeh. Dapurnya masuk dapur brojol ini ya. Ini kayaknya ada Tilam UP.
Oh, jadi masuk dalam UP bisa ya? Iya, soalnya ini enggak Udah termakan usia lah ya. enggak terlalu terlihat. Kalau diraba ini baru Mantap. Iya 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 iya. Oke. diraba ya. Oke, keren banget nih. Mas, ada nggak Mas pesan-pesan untuk generasi muda Mas supaya mencintai budaya Indonesia? Apa nih Mas pesannya Mas? Yang jelas itu apa? Ya kalau ada barang pusaka itu dibersihkan untuk dilestarikan. Dirawat ya? Dirawat. Itu bukan untuk apa ya? Bukan untuk menyebar atau gimana. Yang jelas untuk melestarikan budaya. Untuk uli-uli budaya ya, Iya. supaya tidak punah. Iya betul. Karena sehebat apapun pusaka kalau tidak terawat pasti hancur juga Mas ya. betul. Pasti akan rusak juga. Jadi guys, tujuan daripada para pecinta Tosan Aji itu sebenarnya bukan sesuatu yang selalu bersifat klinik ya Mas ya. Iya. Bukan hanya sesuatu seperti itu, tapi sebenarnya tujuan kita adalah melestarikan budaya, melestarikan peninggalan-peninggalan Nusantara. Kalau nggak ada yang melestarikan seperti Mas Samsudin ini, siapa lagi gitu ya? Iya. Pasti di daerah-daerah nggak terawat karatan dibuka udah tinggal peksinya aja Mas. Iya betul itu. Ya kan sering ya Banyak- gitu ya. banyak- Jadi ada peninggalan kakek, peninggalan dari orang tua, dari turun temurun, nggak pernah dirawat, tiba-tiba dibuka udah tinggal setengah gitu ya. Iya. Jadi itu yang kita nggak pengen. Jadi supaya teman-teman juga yang nonton video ini bisa semakin menghargai, mencintai pusaka-pusaka Nusantara yang ada di daerah kamu, dirawat walaupun walaupun tidak tahu banyak, paling Iya, nggak diminyaki aja udah cukup lah Mas ya. Ya yang jelas itu dijamasi, Dijamas ya. dihilangi Karatnya. karat-karatnya, nanti setelah itu dijemur. Jemur ya, karena nggak semua daerah punya tempat untuk menjamas Mas. Iya. Kayak misalnya di daerah-daerah Kalimantan, daerah-daerah Sumatera, agak sulit untuk orang yang bisa Iya, mengerti ya. betul, iya. Minimal ya paling dikasih minyak supaya bisa kasih minyak. dibersihkan karatnya ya. Iya. Oke guys, kita akan terus buat video-video yang berhubungan dengan Tosan Aji. Kita akan selalu belajar sama-sama sama orang-orang yang luar biasa yang mencintai budaya Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya. Salam budaya Mas. Mantap.